Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang ad-dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir ya. Dhamir ini kata ganti. Sebelumnya kita akan mempelajari pelajaran ini dari Kitab Tasrif. Nah, nama bukunya itu Kitab Tasrif. Ini pengarangnya adalah tartibnya adalah Hasan Ibnu Ahmad, bukunya warna hijau. Ada 3 jilid ya, ada 3 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Namanya Kitab Tasrif. Ini buku biasanya dipakai di pondok-pondok sih. Insya Allah banyak lah kalau mau nyari buku ini ya, di toko-toko insya Allah banyak Kitab Tasrif ini. Ada yang 3 jilid langsung, ada yang 1 jilid. Jadi kalau misalnya yang mau mengikuti pelajaran ini, silahkan dibuka buku tersebut. Untuk PDF-nya selama ini saya nyari belum ketemu ya jenis versi PDF dari buku ini. Jadi mungkin buku cetak aja. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia menggunakan tulisan Arab. Tapi pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya yang bisa bacanya ya nggak apa-apa. Cuman rada susah mungkin ya kalau yang belum terbiasa. Nah, sekarang kita akan kembali ke bab inti kita yaitu ad-dhamir, kata ganti. Ada beberapa jenis dhamir. Nah, dhamir pertama yang akan kita pelajari adalah dhamir raf'in munfasil namanya. Gak usah terlalu ribet dengan namanya ya. Ini namanya dhamir raf'in munfasil. Nah, sebelumnya dhamir kata ganti. Iya, kata ganti ini mencangkup misalnya kayak aku gitu, kamu, mereka. Nah, dalam bahasa Arab sendiri ini dhamirnya tak tebelin dulu ya. Nah, oke, yuk. Nah, dalam bahasa Arab ada 14 dhamir yang harus kita tahu. Maksudnya 14. Kalau kita kan cuman di Indonesia ada kamu, aku, mereka, dia gitu kan. Kalau di Arab ada 14. 14 ini apa saja? Yang pertama itu adalah untuk dia. Dia itu ada 6. 3 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan. Yang kedua ada kali, kamu, kalian gitu. Itu ada 6 juga. 3 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan. Dan yang ketiga adalah yang untuk yang ngomong ya. Yang ngomong itu saya dan kami. Saya dan kami. Jadi ada 2 aja totalnya. Jadi ada 14. Nah, ada 14 perubahan. Apa aja kata-kata tersebut? Nah, kita lihat ya. Bentar. Pertama adalah huwa. Huwa, huma, dan hum. Apa artinya huwa? Huwa itu dia. Dia satu orang. Ini satu ya di sini, laki-laki. Ini sama. Ini untuk dia. Tiga-tiganya dia. Ini dia 2 orang laki-laki. Ini sebenarnya dia, mereka ya, mereka 2 orang laki-laki. Nggak apalah kita tulis dia aja. Ini mereka 3 orang laki-laki atau 3 atau lebih ya. Ini yang pertama, huwa, huma, dan hum. Yang kedua adalah hiya, huma, dan hunna. Udah tahu dong yang ini pasti ya. Yang ini pakai ungu aja biar kelihatan perempuannya. Dia 1 orang perempuan. Yang ini dia 2 orang perempuan. Yang hunna, mereka 3 orang atau lebih perempuan. Ini jenis pertama ya, karena kita katakan kan mana tadi. Nah, tadi kata dia itu ada 6. Yang namanya dia ini ada 6 ini adalah, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua
anta. Ini jenis untuk ngomong yang ada di depannya. Kamu, anta, antuma, dan antum. Anta ini untuk kamu, satu orang laki-laki. Biasanya kita ngomong bahasa Indonesia mungkin ente gitu atau anta. Antuma ini kamu, dua orang laki-laki. Antum kalian, tiga orang laki-laki atau lebih. Jadi kadang kalau kita dengar, oh antum mau pergi kemana, tapi untuk satu orang ya sebenarnya untuk banyak orang gitu ya kalau di sana ya. Penggunaan aslinya sebenarnya untuk banyak orang, tapi kata kalau di Indonesia ya lebih ke satu orang untuk penghormatan gitu. Nggak tahu itu boleh apa enggak. Yang kedua, anti. Kalau anta laki-laki, kalau anti perempuan, antuma, antunna. Nah, ya tahu kan, mesti anti ini kamu, satu orang perempuan. Antuma, kamu, dua orang perempuan. Antuna, kalian, tiga orang perempuan atau lebih. Sampai sini paham ya? Ini huwa, ini dia, yang di atas ini, yang di atas. Ini untuk dia. Yang di bawah ini, jenis kedua adalah untuk kalian. Jadi dia ini yang diajak ngomong, jenis bait kedua ini yang diajak ngomong. Ini yang kita kayak orang ketiga gitu yang diomongin. Ini orang ketiga, ini orang kedua. Yang ketiga adalah orang pertama. Kalau yang paham bahasa itu ya. Nah, ini artinya dia, kamu, dan yang ketiga adalah ana. Ingat, ana itu pendek. Ini dikasih panjang memang karena kita harus ngomongnya ana aja. Jadi nggak boleh dimatiin jadi an gitu, nggak boleh. Ana, tulisannya panjang tapi dia dibaca pendek, ana gitu. Dan yang kedua adalah nahnu. Nahnu. Nah, ana ini artinya saya, aku gitu. Nahnu, kami atau kita. Kami boleh, kita boleh. Berapa orang? Ini 2 orang, 3 orang, 4 orang atau lebih. Saya ini 1 orang pasti ya. Dan yang uniknya dari yang ketiga ini adalah mereka berdua ini boleh untuk laki-laki dan boleh juga untuk perempuan. Jadi yang 2 paling bawah ini boleh laki-laki dan boleh perempuan. Yang namanya kita ini 2 orang, 3 orang sama. Kalau yang di atas 2 orang dibedain. Ini kayak ini, huma, antuma, huma di sini. Yang ini sama aja. Oke, kita ulangin lagi. Pertama, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini harus dihafal di luar kepala semuanya. Semuanya harus dihafal di luar kepala. Kenapa? Karena ini bakal dipakai terus-terusan nanti. Kedepannya ketika kita ngomong bakal terus dipakai. Sekarang penggunaannya gimana? Bagaimana penggunaan kata-kata ini? Ini dihafalkan dulu ya. Dihafalin dulu. Silahkan dihafalkan dulu. Habis itu di pause nggak apa-apa. Setelah hafal, dilanjutin lagi. Kita belajar latihannya. Nah, gimana untuk latihannya? Udah hafal kan sekarang ya? Nah, sekarang kita lihat di latihannya. Penggunaan kata-kata tersebut. Misalnya kita punya kata-kata talib gitu ya. Talibun. 1 orang murid laki-laki. Kita mau ngomong sekarang. Dia adalah 1 orang laki-laki. Berarti kita ngomongnya huwa talibun. Ingat kan, huwa untuk laki-laki 1, talibun 1. Berarti kalau kita mau ngomongnya talibatun, 1 orang murid perempuan. Misalnya kita ngomong dia 1 orang murid perempuan, berarti hiya talibatun. Atau misalnya kita mau ngomongnya kamu murid laki-laki gitu. Kamu seorang murid. Kita ngomongnya tinggal berubah jadi anta talibun. Kamu adalah seorang murid. Atau saya seorang murid. Ana talibun. Saya murid laki-laki. Bisa juga kita gunakan untuk yang perempuan.
Bentar, yang perempuan warnanya diganti aja. Warnanya kita ganti merah yang perempuan ya. Misalnya sekarang thalibatun, murid perempuan. Dia murid perempuan. Kita ngomongnya hiya thalibatun. Atau kamu murid perempuan. Thalibatunnya sama. Kita tinggal ngomong anti thalibatun. Atau misalnya kita ngomong saya adalah murid perempuan. Jadi ana thalibatun. Ya, paham ya? Atau misalnya kita ngomong saya Aisyah. Saya Aisyah, kita contoh selanjutnya. Pakai warna lainnya. Misalnya saya Aisyah. Aisyah gitu misalnya. Nah, ini saya Aisyah. Pakainya apa nih? Berarti ya ana, karena saya itu laki-laki dan perempuan sama aja. Sekarang menggunakan kata-kata yang sama. Aisyah lagi sama ya. Menggunakan kata-kata yang sama, misalnya Aisyah. Nah, aku jadi gini nih. Cancel aja lah. Misalnya kita pakai kata-kata Aisyahnya sama. Kita ganti tapi jadi Aisyah. Dia Aisyah. Berarti kita ngomongnya apa? Iya, benar. Hiya Aisyah. Kenapa kita menggunakan hiya? Karena Aisyah ini perempuan dan dia cuma satu orang. Jadi kita menggunakan kata-kata hiya. Sampai sini paham? Kita ambil contoh lain. Ada orang namanya Tolhah misalnya. Tolhah ini laki-laki ya. Dia si Tolhah. Berarti kita ngomongnya huwa Tolhah. Kenapa bukan hiya? Karena Tolhah ini kan laki-laki. Atau misalnya kita mau kamu Muhammad. Berarti anta atau anti. Anta karena kenapa anta dan bukan anti? Karena ini Muhammad ini laki-laki, sementara anti untuk perempuan. Sekarang kita menggunakan yang lain. Talibani, 2 orang murid laki-laki. Talibani, 2 murid laki-laki. Kita menggunakannya apa berarti? Misalnya mereka berdua murid laki-laki, berarti huma talibani. Atau kalau misalnya kalian berdua murid laki-laki, berarti kita ngomongnya antuma talibani. Ingat, karena yang namanya dua itu menggunakan huma atau antuma. Misalnya lagi muslimatani, 2 orang perempuan muslimah. 2 perempuan muslimah. Kita ngomong mereka berdua adalah 2 perempuan muslimah. Berarti kita ngomongnya apa? Huma, maaf ya, belok-belok tulisannya nggak apa-apa lah. Yang penting jelas. Huma muslimatani, mereka berdua. Loh kok sama? Ya emang kan sama. Kita lihat lagi coba. Nah kan? Huma sama. Huma dan huma, antuma dan antuma. Sama kan? Sekarang kalian berdua adalah murid. Kalian berdua adalah perempuan muslimah. Berarti kita tinggal ngomong tuh. Antuma muslimatani. Bisa nggak kita ngomong kami atau kita adalah 2 orang muslimah? Bisa juga, karena nahnu, kita ngomongnya nahnu muslimatani. Kenapa nahnu bisa digunakan untuk muslimatani? Karena nahnu ini 2 boleh, 3 boleh, lebih dari 3 juga boleh. Di sini juga sama, kita berdua 2 orang murid, berarti nahnu talibani juga boleh ya, sama aja. Mau contoh lagi, misalnya muslimuna, misalnya hum ya, muslimuna. Nah, misalnya mereka adalah orang-orang muslim. Ini orang-orang muslim. Banyak ya. Berarti kita punya hum muslimuna, mereka adalah orang-orang muslim. Atau antum, kalian adalah orang-orang muslim.
antum muslimuna. Atau saya, nggak boleh saya. Maksudnya saya nggak bukan muslimuna pakainya. Kami adalah orang-orang muslim, artinya nahnu muslimuna gitu. Atau misalnya untuk perempuan sama aja, muslimatun, artinya orang-orang muslim yang perempuan. Jadi mereka 3 orang atau lebih adalah orang-orang muslimah. Berarti hunna muslimatun. Boleh pakai hiya apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena muslimat ini 3 atau lebih ya. Ini jamak. Muslimah ini jamak. Atau kalian adalah muslimat. Berarti antunna muslimat. Boleh pakai anti apa enggak? Enggak boleh. Karena anti ini untuk 1, sementara muslimat ini untuk jamak ya. Atau nahnu juga boleh. Nahnu muslimatun. Sampai sini insyaallah dapat dipahami ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.